membuat media tata surya, nanti Bapak Ibu akan memiliki ide, Bapak Ibu akan memiliki bayangan bagaimana mengembangkan media pembelajaran itu. Kemudian yang kedua, di minggu kedua kita akan membahas pembuatan game matematika. Ya, game matematika kita juga ikuti itu Bapak Ibu, bagaimana caranya kita ikuti saja. Kemudian di minggu ketiga itu kita membuat 3D objek dan game. Nah, ini 3D objeknya nanti ada caranya bisa disampaikan di minggu ketiga. Kemudian yang minggu keempat ini Bapak Ibu, minggu keempat kita akan edit aset. Nanti semua aset-aset yang sudah kami tawarkan saat promo itu saya upload semua, Bapak Ibu tinggal mengunduh, nanti akan kami ajarkan bagaimana cara mengeditnya, serta setelah itu Bapak Ibu membuat media pembelajaran sendiri sesuai dengan versinya Bapak Ibu. Jadi kalau yang guru agama silakan membuat media pembelajaran agama, yang pengawas nanti silakan membuat media pembelajaran yang khusus untuk bagaimana pengawas itu, yang matematika silakan buat matematika, yang IPA nanti akan banyak sekali contohnya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti untuk pembuatan media pembelajaran sendiri itu ada di minggu keempat. Minggu 1, 2, dan ketiga Bapak Ibu ikuti alurnya, ikuti video tutorialnya, buat seperti yang disampaikan oleh narasumber. Nanti di minggu keempat Bapak Ibu baru membuat media pembelajaran sendiri. Nah, terima kasih, itu yang dapat kami sampaikan selaku sebagai penyelenggara kami Media Edukasi memiliki program kelas media yang Bapak Ibu ikuti saat ini. Semoga kita dapat bersama-sama belajar sehingga kita dapat bersama-sama ikut meningkatkan kualitas pendidikan melalui penyediaan media pembelajaran berbasis digital. Baik, sewaktu kami berikan kepada Bapak Herwin Hamid untuk menyampaikan, memaparkan materi sesuai dengan jadwal, yaitu bagaimana menjadi guru juara yang inspiratif. Silakan Pak Irwin. Ya, giliran saya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan hebat semua. Terima kasih kesempatannya dan juga kepercayaannya untuk mau bersama-sama kami belajar bagaimana membuat media pembelajaran. Ya, itu salah satu, itu poin besarnya, tapi ada sebenarnya hal penting yang kita mau sampaikan juga. Jadi di workshop ini kita akan berbagi tentang bagaimana menjadi guru juara. Jadi guru juara memang kita spesifikkan ini ke lomba-lomba ya, ke lomba-lomba. Jadi ada teknik-tekniknya, trik-triknya dan sebagainya. Sebelumnya mungkin saya juga mau bilang ini mungkin lebih ke ini ya, masalah yang sekarang ya, teman-teman mungkin juga sudah mengalaminya. Untungnya ini kita punya pelatihan ya, jadi kita bisa ada kegiatan ya, tidak bosan di rumah. Saling mendoakan ya, semoga Indonesia bisa melewati masa ini ya. Semoga kita juga guru-guru bisa lebih lebih mawas diri dengan apa yang terjadi sekarang dan mendiseminasikan ke anak-anak kita bagaimana mengantisipasinya. Oke, saya akan langsung saja. Bagaimana Oke. Ya. Ini kelihatan ya? Share screen-nya kelihatan ya, Hendrik ya? Kelihatan. Kelihatan ya? Siap. Nah, ini kelihatan. Oke. Ya, ini saya kasih judul menjadi guru juara yang menginspirasi. Jadi materi ini sebenarnya beberapa kali saya bawa juga ya, di Siamolek juga pernah, ya di beberapa konfer juga pernah, cuman dengan ada beberapa tambahan ya. Mungkin teman-teman yang sudah download PowerPoint-nya sudah sempat baca-baca sedikit ya tentang materi ini, materi PowerPoint saya. Oke, ini sedikit profil saya ya, juga sudah pernah diupload di Facebook. Jadi saya itu guru IPA, guru SMP yang mengajar sejak 2006. Ini ada beberapa prestasi yang pernah saya raih ya, kurang lebih ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ada 15 ya. Itu yang di Seraya juara nasional.
dan 2 internasional. Sampai jemput Dan ambulannya. kesemuanya ini berhubungan dengan inovasi pembelajaran berbasis ICT. Ya, keseluruhannya ini ya. Jadi mungkin kita ada noise suara tadi. Oke, jadi ini kita mohon maaf itu Mas Erwin silakan di-unmute lagi, Mas. Oke. Mas Erwin ya sudah masuk. Sudah ya? Ya. Soalnya banyak ada suara ini tadi. Sorry. Ya, oke. Ini CV saya ya. Jadi semuanya ini berhubungan dengan inovasi pembelajaran ICT semuanya. Nanti sebentar saya akan paparkan beberapa ya. Apa yang sudah saya lakukan, apa yang saya perbuat. Nah, sekarang kita lanjut dulu ke materi berikutnya. Nah, ini beberapa foto ya, foto penerimaan penghargaan. Nah, oke, kita akan bahas sebenarnya guru menginspirasi itu seperti apa sebenarnya ya. Ini teorinya banyak sebenarnya, baik literatur dari luar ataupun literatur dari kita. Ini beberapa yang saya simpulkan dari apa yang saya lakukan dan apa yang saya lihat di teman-teman lakukan juga ya. Ini yang pertama sebenarnya, empati ya. Jadi guru itu ya harus punya empati. Ya, jadi harus bisa merasakan apa yang siswanya rasakan. Ini erat kaitannya dengan bagaimana guru bisa dekat dengan siswa. Ini kaitannya erat dengan bagaimana guru bisa menggali apa masalah belajar nanti yang siswa hadapi. Ya, jadi kita harus punya empati ke anak-anak gitu. Ya, yang pertama. Ini terlalu teoritis tapi tidak apa-apa, saya jelaskan. Nah, ini mengembangkan mental positif. Guru-guru inspiratif itu seperti ini ya. Jadi ketika anaknya tidak sanggup mengerjakan sesuatu, tidak langsung dijudge bahwa memang dia tidak bisa apa-apa dan sebagainya. Nah, itu seharusnya guru tidak seperti ini ya. Dia bisa gali apa saja yang bisa dikembangkan oleh anak tersebut. Di foto ini yang tampil ini, yang si cowok ini yang tengah. Ini di pelajaran lain ini stigmanya jelek sekali, bandel dan macam-macam. Tapi ternyata ketika anak ini belajar, kalau kita perkenalkan dengan project based, problem based itu luar biasa aktifnya, ya. Dan memang ternyata proses pembelajaran yang ke anak itu justru bisa mengembangkan hal-hal yang baik dari dia. Tergantung kita bagaimana mendesain pembelajaran. Nah, berikutnya ini penting nih, ini penting sekali, kemampuan verbal. Jadi kemampuan verbal dan non verbal. Kalau kemampuan verbal salah satunya oral. Ada noise ya? Noise dari mana ya? Dari saya ya? Bukan ya? Halo. Lanjut Mas. Oh ya, kemampuan verbal ini lebih ke masalah ini ya, kayak oral speaking gitu. Nah, ada yang saya beberapa kali debat dengan teman-teman bahwa ternyata metode ceramah itu kurang bagus katanya di kelas. Oh, itu salah. Kalau dengan berceramah, kalau dengan berbicara, siswa itu bisa menjadi tenang, bisa lebih memperhatikan. Itu sebuah metode pembelajaran yang bagus sebenarnya. Itu keterampilan guru itu ya oral speaking, kemampuan berbicara. Ya mungkin kalau lebih ke adult pedagogi itu biasanya malah ceramah itu profesor-profesor dosen-dosennya. Ya cuma memang harus didampingi dengan scaffolding, ada alat bantu aja. Tapi kalau kemampuan verbal kita bagus, justru biasanya banyak anak yang lebih mengerti karena gurunya punya kemampuan verbal yang bagus. Dia mengajar bahasa tubuhnya luar biasa ya. Ini juga salah satu keterampilan. Nah ini menunjukkan penghormatan ya. Hal-hal sepele. Misalnya ketika berdiskusi dengan anak, kita menundukkan badan ya. Juga menunjuk-nunjuk ya, selalu mengucapkan terima kasih, selalu mengucapkan tolong ke anak-anak. Jadi behavior ya. Jadi dia meniru apa yang kita lakukan. Jadi semakin sering kita menunjukkan penghormatan ke anak, maka itu akan berbalik kepada kita ya. Nah, ini karakter individu ya. Ini kaitannya sama empati sebenarnya tadi ya. Jadi memahami anak-anak di kelas kita. Ini pekerjaan berat sebenarnya ya, karena biasanya itu yang kita lihat di anak itu biasanya kalau bukan yang menonjol yang bagus sekali gitu, sama yang ini yang punya masalah berat di kelas. Yang tengah-tengah itu biasanya kita tidak terlalu pantau ya. Nah ini pentingnya ini. Sampai sekarang pun saya terus belajar tentang bagaimana memahami karakter anak baik lewat
teori, baik lewat pengalaman, ya. Pengalaman ke guru-guru senior juga mungkin bisa kita tanya-tanyakan bagaimana mentreatment anak-anak, ya, dengan case-case tertentu. Nah, ini mencintai profesi mulia. Ini mungkin pertanyaan yang paling betulkah kita mencintai profesi kita sebagai seorang guru, ya? Karena sering ada pertanyaan, kalau Anda tidak digaji, Anda mau masih tetap menjadi guru? Ya, mungkin nanti sebentar kita bahas, ya. Kalau saya sih mungkin di antara kita semua di sini yang hadir di konferensi ini, mungkin hanya 10% mungkin yang punya passion guru. Dan saya mungkin tidak termasuk di bagian itu. Tapi it's okay lah. Punya passion mengajar itu bagi saya nomor 2. Yang penting itu adalah menunjukkan profesionalitas, ya. Semakin profesional kita, maka passion akan datang dengan sendirinya. Saya kasih contoh yang mungkin saya analogikan di pemain sepak bola. Mungkin kalau ada teman-teman yang seumuran ini yang pernah dengar nama Gabriel Batistuta, itu pemainnya Argentina, itu sampai dibikinkan patung itu di stadion Fiorentina. Itu dia tuh tidak suka sepak bola, tapi karena dia mau main bola itu biar bisa makan, bisa dapat uang. Tapi dia menunjukkan konsistensinya sebagai pesepak bola profesional, dan dapat top scorer terbaik. Pokoknya di zaman Argentina itu luar biasa. Nah, kita sebagai guru, jika passion itu belum berada di level tinggi, ya, kita belajar jadi seorang yang profesional. Mungkin passion kita ini belum menyamai Bu Dr. Manurung yang siap meninggalkan kemewahannya kemudian masuk ke hutan-hutan mengajar. Itu mungkin kita belum bisa, tapi itu tidak jadi masalah sebenarnya. Yang penting kita belajar profesional. Seiring profesional kita mengembang, maka profesi ini pasti kita akan cintai. Nah, ini mencontohkan kesuksesan, ya. Jadi kisah sukses terbaik itu justru berada di dekat-dekat siswa sebenarnya. Ada banyak kisah sukses di buku, di TV, di medsos, tapi itu tidak terasa. Tapi kalau kisah suksesnya berasal dari kita, itu akan sangat membantu anak mengembangkan kepercayaan dirinya. Bahwa ternyata, apalagi kayak saya ya, misalnya saya alumni di sekolah yang sama, punya latar belakang sama orang tua saya dulu, mama saya dulu itu jual gorengan seperti itu. Tapi saya bisa membuktikan ini sangat baik buat anak untuk meningkatkan kepercayaan dirinya. Dan setiap kita pasti punya kisah sukses, ya. Ya, setiap kita pasti punya kisah sukses. Sukses yang dimaksud tidak harus lomba sebenarnya. Pengalaman-pengalaman hidup, bagaimana melewati masa-masa sulit sampai bisa menjadi guru dan sebagainya. Nah, ini yang saya maksud, keberhasilan dalam lomba itu hanyalah salah satu contoh kisah sukses. Karena masih banyak kisah sukses lain yang bisa kita ceritakan ke anak. Oke, sekarang kita akan lanjut ke lebih spesifik dengan lomba-lomba guru. Ini banyak yang teman-teman tanyakan. Saya pengalaman lomba saya, setiap ikut lomba pasti juara, ya. Jadi 15 saya ikut LKG langsung juara 1, ikut edukasi langsung juara 1, ikut multimedia pembelajaran langsung juara 1. Pokoknya setiap ikut lomba selalu juara. Ya mungkin ada faktor luck juga, ya, faktor keberuntungan. Tapi saya memang ketika ikut lomba itu mempersiapkan dengan baik. Ya mungkin untuk tahun ini lomba tidak ada, ya, karena memang keadaan global memang tidak memungkinkan. Biasanya lomba itu kan di bulan 6, ya. Saya itu lomba itu di bulan 6, bulan 7. Saya itu sudah mulai melakukan pra-eksperimen itu di bulan 12 sebelum masuk tahun, ya. Nah, apa yang saya lakukan? Salah satunya misalnya persiapan kita, ya. Jadi inovasi yang kita lakukan itu sebaiknya berdasarkan permasalahan asli. Nah, kadang kita terbalik-balik ketika membuat inovasi. Kita ada ide media, ya. Jadi kita bikin tuh medianya. Sementara media yang kita buat itu, misalnya materi tekanan misalnya. Sementara di kelas kita materi tekanan itu sebenarnya tidak ada masalah. Akhirnya kita ada-adakan masalahnya. Ya. Maksud saya kalau inovasi ini tidak kita dapatkan feel-nya, itu kita nanti ketika menjalaninya, membuat menulis tulisannya, membuat risetnya dan sebagainya itu nanti tidak kurang serem gitu. Akhirnya inovasi kita ya menjadi ala kadarnya. Ya. Nah, ini dia. Masalahnya dulu, inovasi kemudian. Biasanya kita terbalik. Saya ada ingin ide buat media seperti ini. Karena mungkin pernah lihat di YouTube atau
Terus media itu gimana dengan di kelas? Materi ini sebenarnya tidak jadi masalah sih Pak, sebenarnya jangan dilakukan gitu. Cari inovasi yang lain yang bisa menyelamatkan masalah itu, karena ini poin awalnya ya, ini berangkat dari awal itunya juga memang harus kuat ini ya untuk sebuah lomba gitu. Nah ini menggali ide inovasi. Nah dulu mencari ide itu mahal sekali, kita harus mengeluarkan biaya kalau pergi ke daerah tertentu, pergi ke perpustakaan dan sebagainya. Nah sekarang dengan hanya berbekal paketan internet 50.000 kita bisa mencari ide yang ada seabrek-abrek di internet. Saya membrainstorming ide dari 2 tempat ini, YouTube dan Facebook ya. Cuman 2 ini top. Karena ini mungkin erat kaitannya sama gaya belajar saya. Gaya belajar saya itu audiovisual. Saya itu jarang, kalau cari ide itu jarang baca artikel, jarang baca tulisan. Saya itu lebih sering menonton. Apalagi science ya, science. Nah, di Facebook itu banyak sekali fanspage bagus ya yang bisa membrainstorming ide kita ya. Jadi saya mengikuti tuh saya banyak nge-like halaman-halaman Facebook yang bagus. Begitu pula dengan YouTube. Jadi kalau saya mencari, saya punya ide mau bikin media seperti ini, saya tuh langsung browsing. Saya nonton. Apa ada nggak yang bisa saya adaptasi, ada yang bisa yang saya modifikasi. Dan memang 15 lomba yang penghargaan itu, semua idenya itu bersumber dari kebanyakan ya 80% idenya dari YouTube, 20%-nya dari Facebook. Dan harus saya ikuti, memang idenya tidak genuine. Ya karena kita kan guru, bukan inventor ya, bukan penemu. Ya oke lah, kita pakai teori ATM. Asal jangan betul-betul direplika sama persis, itu jadi namanya plagiat kan. Saya replika, kalau saya pakai bahan ini mungkin jadinya. Nanti saya akan perlihatkan sebentar media-media yang saya pernah buat, termasuk dengan media ICT-nya ya. Nah ini dia. Karya inovasi seperti apa sih yang biasa menang di lomba itu? Ini berdasarkan pengalaman saya, ini ada 6 ini. Baru ya. Ada kebaruan, tanda kutip. Yang udah harus pure baru, harus betul-betul murni baru. Ada kebaruan. Kemudian dia unik ya. Bapak Ibu, ketika kita ikut lomba ya, mengirimkan karya tulis, semua karya tulis yang masuk itu adalah semua karya tulis yang bagus. Kenapa saya bilang bagus? Karena semua karya tulis itu berhasil memecahkan masalah belajar. Pasti nggak ada yang berani ngirim kan, karya tulisnya nggak berani membesarkan masalah belajar terus dikirim, nggak mungkin ya. Nah, tapi Dewan Juri itu cari yang unik, cari keunikan dan baru. Dan ya mudah didiseminasi, ya karya tulisnya mudah didiseminasi. Karena harapan inovasi kita itu bisa dipakai di banyak tempat. Kemudian mudah direplika. Kalau kita tidak bisa jadi media yang kita buat itu tidak hanya maksudnya cuma bisa dibuatnya cuma kita tok, orang lain tidak bisa, itu kurang bagus, itu tidak akan mengurangi penilaian, dia mudah direplika. Nah, kayak kelebihannya media ICT itu sekalipun orang tidak bisa bikin ya, kita bisa software kita itu bisa dipakai mereka, kita tinggal siapkan link download, mereka tinggal download. Itu kalau ICT ya, dia tidak perlu harus bikin. Nah, media kita bisa dipakai langsung. Kalau media-media yang non ICT ya terus setidaknya bisa direplika, misalnya bahannya tidak terlalu susah dicari seperti itu. Yang kemudian itu yang di atas ya, yang 2 di atas itu ya HOTS dan ICT integrated ya, yang sebaiknya mengintegrasikan ICT. Karena jarang sekali saya lihat yang menang itu mengintegrasikan ICT, jarang sekali. Yang mungkin 95% itu rata-rata ada ICT. Kemudian HOTS ya, ini juga hal yang penting dalam membuat inovasi. Ini berdasarkan pengalaman saya ya, yang 6 ini, saya merangkumnya seperti ini. Nah ini, kita jangan fokus, jadi ketika bikin inovasi, jangan fokus sama media tok, ya, jangan fokus ya, fokusnya juga di pedagogiknya, skenario pembelajarannya. Kalau bisa bikin metode baru, ya itu lebih bagus lagi, medianya baru, metodenya baru, itu lebih bagus lagi. Gunakan model-model pembelajaran yang yang berbasis abad 21 itu kayak discovery, project, problem, atau STEM ya seperti itu. Jadi medianya dan skenario-nya itu penting. Nah ini Jukmis lomba. Nah ini setiap lomba pakemnya beda-beda. Lomba Kemendikbud itu lain, yang non Kemendikbud itu lain, yang dari Xiameo mungkin lain dan lain. Itu harus dipatuhi Jukmisnya, jangan ini. Kalau dia bilang 40 lembar ya 40 lembar. Tapi Pak, misalnya ini 40 lembar banyak yang tersisa ya, tampilkan saja di lampiran atau nanti pada saat presentasi ditampilkan semua yang kelebihan-kelebihan
media saya yang tidak sempat dituangkan dalam tulisan. Nah ini penting, cuma agak susah sih nyarinya ini ya, mereferensi karya pemenang sebelumnya. Oh ya, di web Media Edukasi itu ada beberapa karya-karya pemenang ya. Nah ini agak susah sih, biasanya kalau nyari referensi karya, orang biasanya cenderung agak, sorry to say ya, biasanya ada beberapa sih yang agak nggak mau ngasih gitu. Tapi mungkin dia punya alasan juga sih, oke kita tidak jadi masalah. Ya kita carilah referensi pemenang sebelum. Buat ada apa ya, semacam panduan kita. Ya, ini sebenarnya untuk tambahan sih sebenarnya. Tambahan kita melihat yang seperti apa sih yang pemenang tahun lalu seperti itu modelnya apa. Ya. Nanti insya Allah kita bagi nanti karya-karya ini dalam bentuk file PDF. Nah ini waktu penelitian ini penting sekali ya kalau mau buat inovasi pembelajaran. Jangan tiba masa, tiba akal. Lombanya bulan 6, digarapnya bulan 4. Itu pasti ya, aur-auran itu. Bahkan cenderung datanya penuh dengan manipulasi. Ya, tidak ada kesempatan melakukan treatment kedua, treatment ketiga, karena waktunya terlalu mepet. Itu tadi yang saya bilang, saya itu pra-penelitian biasanya di bulan 12. Kalau saya mau bikin media, prototipenya harus sudah jadi di bulan 2. Nanti bulan 3 saya boleh meriset. Sambil memperhitungkan materi-materi. Rata-rata kan di bulan 5, bulan 6. Jadi kalau teman-teman mempersiapkan di range 6-7 bulan, memang seharusnya cari materi semester 2. Kalau mencari materi semester ganjil, berarti bikin penelitiannya untuk lomba tahun depannya, ya mungkin seperti itu. Ini harus diatur baik-baik ini untuk waktu penelitian. Nah ini dia, judulnya harus menarik, tapi akronim, kan biasanya orang bikin akronim ya, misalnya apa ya, media digital atau apa gitu, pokoknya ada apa ya, akronimnya. Itu kalau bagi saya sih bukan keharusan ya. Yang penting judulnya menarik. Ini penting sekali. Jadi bayangkan ada ratusan bahkan ribuan karya yang masuk. Tim penilai itu ya mungkin biasanya akan fokus sama yang judul-judulnya menarik, tidak terlalu standar, tidak terlalu flat. Apalagi kalau pakai bikin inovasi tapi modelnya model dulu, misalnya pakai metode jigsaw, itu mungkin tidak dibaca, itu mungkin ya langsung disimpan itu ya. Tapi kan karyanya bagus ya, lagi-lagi karena kita ini bicara lomba gitu. Semua karya yang bagus yang masuk itu bagus, berhasil, tapi ini lomba itu cari yang unik ya, cari yang fresh, yang baru seperti itu ya. Oke ya, ini kalau misalnya ini sudah kita kirim lomba, kemudian kita sudah datang ke tempat lombanya gitu kan, kalau sudah final nih, misalnya kita sudah dapat undangan kemana, ke Jakarta misalnya. Nah ini penting, pastikan media peraga, kelengkapan lain itu berfungsi dan tersedia dengan baik. Lakukan checklist. Karena saya pernah mengalami di tahun 2014. Ya, media saya itu bagus di rumah, begitu sampai di hotel itu tidak berfungsi sama sekali. Akhirnya saya panik cari lem, cari tembak lilin dan macam-macam. Karena saya tidak mempreparenya dengan bagus. Ya untungnya malam itu saya kerja bisa cepat, kerja di kamar hotel. Kebetulan saya bikin peraga waktu itu. Ya, ditambah dengan lab virtual. Ini penting ya. Kalau misalnya dia mau, misalnya kita naik pesawat, jadi di packing baik-baik kalau dia masuk bagasi biar tidak rusak, gitu. Harus diperhitungkan semua. Nah ini self confidence, ini penting sekali, jaga kepercayaan diri. Mungkin kalau orang yang sudah sering ikut lomba sih udah terjaga ya. Biasanya yang baru-baru ya, pada saat kita datang di hotel tuh ya, tuh orang kan datang tuh. Kalau misalnya ada 100 finalis, ada 100 guru, itu ada banyak bawa media, ada yang bawa medianya itu besar banget. Itu baru lihat ukuran medianya kita udah down duluan gitu kan. Yakinlah teman-teman, perasaan kita dan perasaan mereka itu sama sebenarnya. Jadi gini, hal-hal yang baru itu selalu membuat kita penasaran gitu. Nah, media kita sebenarnya bagus, cuman setiap hari kita lihat, sudah berbulan-bulan kita lihat, jadi ini kayak biasa-biasa. Begitu lihat medianya orang yang baru kita lihat, padahal sebenarnya medianya biasa banget, cuma karena baru kita lihat itu kita sudah down. Jadi ini dijaga saja, karena orang datang ya, itu peluangnya semua sama, 50-50 semua. Kelihatan tuh siapa yang peluang juara itu nanti pada saat orang presentasi. Kalau presentasinya terbuka ya, kita bisa lihat. Itu udah bisa baca tuh, oh ini peluangnya juara. Kalau belum ada nah maksudnya begini, kalau kita tidak bisa menjaga kepercayaan diri, udah masuk hotel udah ini, nanti presentasinya malah bisa hancur-hancuran gitu kan. Nah itu harus dijaga kepercayaan diri, santai aja gitu kan.
Nah ini persentase. Jadi persentase ini punya ada poin lumayan besar. Jadi buat materinya yang enak dilihat, yang eye catching ya. Ini sekarang ada banyak aset-aset bagus untuk bikin persentase ya. Bikin animasi yang tidak terlalu banyak tapi enak dilihat gitu kan. Nah ini gestur tubuh, eye contact saat presentasi itu penting sekali ya. Jadi ibaratnya apa ya? Kita kayak sales gitu, meyakinkan juri bahwa produk saya paling terbaik nih di antara semua yang ada di sini ya. Tapi jangan sampai overconfidence juga. Saya jangan sampai kelihatan sombong gitu kan, angku itu malah langsung dicoret sama juri. Tapi percaya diri itu penting, sangat penting ketika presentasi. Nah salah satu yang buat kita percaya diri ya tadi itu kita jaga kepercayaannya, PowerPoint kita bagus, itu kita percaya diri pada saat presentasi nanti. Nah ini aturan presentasi, ini mungkin tentatif ya, jadi tapi maksudnya ada yang, tapi kalau selama yang ikut saya lomba ini agak ketat sih, begitu 50 menit langsung di bel selesai presentasi, jadi diperhitungkan. Yang saya lakukan sebelum berangkat lomba itu saya presentasi depan depan cermin, ya minum betul laut. Ya, tapi memang alhamdulillah hasilnya memuaskan sih, semuanya selalu dapat juara itu kan. Saya presentasi, saya lihat teks yang muncul. Bahkan saya kalau sudah presentasi sudah nggak lihat PowerPoint-nya, jadi pakai pointer itu, pakai remote ya. Saya udah lihat ke layar malah biasanya ya, langsung depan saja. Nah ini tadi, yakinkan juri bahwa karya kita adalah yang terbaik, pokoknya diyakinkan. Jangan bilang, ini apa mungkin ini, jangan, harus percaya diri ya. Kejar-kejaran sama juri enggak jadi masalah ya. Tapi yang itu jangan sampai overconfident. Kalau overconfident sih jadi kelihatan sombong, angkuh, itu belum apa pasti udah dicoret sama juri itu ya. Nggak berhubungan sama attitude. Yakin ya, yakin. Confidence itu perlu, tapi jangan sampai over gitu kan. Oke, ini beberapa yang saya pernah lakukan. Ini LKG ya, saya bikin metode namanya COK. Ini menerapkan STEM, sampai sekarang masih dipakai ya, menerapkan STEM. Tunggu saya potong dulu, Hendrik, waktunya berapa menit sih? Halo, bro. Waktunya 1 jam, Mas. Halo. Halo, Mas Erwin. Halo, Bapak Ibu. Apakah suaranya terdengar jelas, Bapak Ibu? Terdengar bagus. Terdengar jelas. Bagus. Suara saya yang ya tadi sempat putus. Oh ya, Mas Erwin silakan dilanjut, Mas Erwin. Ada putus. Silakan Mas Erwin bisa dilanjut. Suaranya saya matikan, Mas Erwin. Bisa diaktifkan kembali, Mas Erwin. Mikrofonnya diaktifkan kembali, Mas Erwin. Halo, Mas Erwin. Mas Erwin, mikrofonnya bisa diaktifkan kembali. Halo, kedengaran? Ayo, Mas Erwin. Halo. Bisa ya? Bapak Ibu yang lain mohon bantuannya untuk menonaktifkan mikrofonnya.
Saya pasang video. Saya pasang video saja. Bagus ya, kedengaran? Silakan Mas Irwin bisa dilanjutkan. Ini mohon maaf Bapak Ibu, sepertinya jaringannya Mas Irwin ini sepertinya terputus. Mohon bersabar. Ya. Koneksi bagus kok ini. Bagus ya? Kedengaran Ya, silakan Mas Irwin bisa dilanjutkan. Ya. Yang saya bingung ya, koneksinya tidak bagus siapa sebenarnya. Oke, saya 30 menit lagi, Mas. Oke, saya lanjut. Sampai mana tadi ya? Ini. Saya gelap Pak di Erwin. STEM ya. Ya, oke. Share screen kembali, Mas. Saya sudah. Belum ya? Jaringan kok. Halo. Mas Irwin, silakan di share screen. Mas Irwin? Sudah. Belum kelihatan. Di share screen ulang, Mas. Jaringan saya apa? Udah kedengaran ya? Belum ya? Suaranya terdengar, tapi layarnya belum ter-share screen. Ya, betul Nih, Pak. sudah. Ini juga Pak Erwin juga masih gelap, belum ada kelihatan screen-nya Pak Erwin. Belum kelihatan screen-nya atau sudah? Nah, Belum ini kelihatan. kayaknya jaringan yang jadi masalah utama ini sepertinya. Ya, sudah, baru mulai, Mas. Sudah nyala. Sudah nyambung. Nah, ini Screen-nya sudah tampak. Oke. Terus lagi. Halo. Suaranya masuk, Mas. Layarnya enggak masuk. Suaranya tok Pak Erwin yang masuk. Saya nggak bisa share screen, nggak ada pilihannya loh. Oh, bentar. Oh, tadi keluar ya. Oh iya, saya lihat tadi. Saya ganti jaringan. Belum. Nih. Ini sudah 126 anggota ini yang sudah masuk di grup ini, yang online. Jaringanku kenapa nggak bagus ya? Padahal tadi tes. Iya Pak Erwin, ini dari Gresik suara Pak Erwin. Tapi Kurang bagus ya? dari Gresik suaranya hanya masuk. Suara masuk, nggak masuk. Silakan, Mas. Bisa di share screen, Mas. Oke, saya share screen ya. Ya, bisa. Bisa Bapak ya? Ibu, mohon bantunya kalau Mas Erwin sudah mulai, kita bisa menonaktifkan mikrofonnya. Oke, saya kedengaran ya? Iya, kedengaran Pak Erwin. Ya, terdengar, Mas. Ya. Oke, saya lanjut. Jadi inovasi saya yang pertama ini inovasi tahun 2014. Jadi ini mengkombinasikan ICT dan non ICT ya. Jadi ini modelnya STEM. Ini ada ranahnya seperti ini, ada sains. Jadi dia mempelajari konsep tekanan sama teknologinya, nanti dia pakai lab virtual sama animasi. Engineer-nya nanti anak-anak bikin prototype sains yang mengaplikasikan hukum Pascal. Ya math-nya ya ukur luas, tekanan.
menghitung ukuran produk dan sebagainya. Ini latar belakangnya sebenarnya ya, berhubungan sama empati. Jadi mungkin kalau teman-teman pernah dengar design thinking ya, jadi mengajak anak untuk berempati. Jadi maksudnya dengan teori ini bisa bantu orang enggak sih? Jadi belajar hukum Pascal, belajar IPA itu bisa enggak bantu orang ke depannya nanti misalnya seperti itu. Jadi kita challenge anak ya. Oke, saya lanjut di fase-fase pembelajarannya. Jadi ini fase simulasi. Jadi anak itu ini literasi sains, dia bikin virtual eksperimen. Ini jadi apa? Penyelidikannya bisa by person juga bisa by group ya. Jadi ini tujuannya memang memanipulasi variabel. Jadi kenapa pakai virtual lab? Karena kalau dilakukan secara real itu tidak akan tercukupi. Maksudnya begini, kalau anak-anak mau menghitung bagaimana hubungan antara dua pompa hidrolik, tentunya massa yang digunakan ya paling ya massa yang mereka bisa lihat, yang bisa angkat mungkin 5 gram, 10 gram. Tapi dengan menggunakan virtual lab, bahkan mobil pun bisa mereka simulasikan, mobil diangkat seperti apa. Ya, jadi ini mungkin salah satu kegunaan multimedia pembelajaran interaktif seperti itu ya. Kemudian di fase observasi, ini ada real eksperimennya. Nah, ini yang saya bilang media-media peraga yang saya buat, yang idenya itu dari YouTube ya. Seperti misalnya yang digambar satu di atas ini, itu ada pompa hidrolik tiga pompa ya, hidrolik 3 pompa. Nah, itu saya lihat dari YouTube tuh. Nah, dia bikin seperti itu. Tapi saya bikin versi yang lain. Nah, saya cari ini ada bekas tinta riso, saya modifikasi dan sebagainya dan jadi bikin dongkrak dan sebagainya. Kemudian di fase terakhir itu kreasi. Jadi anak bikin project science ya. Nah, ini mungkin foto-foto lama. Yang sekarang itu mereka sudah bisa bikin yang lebih kompleks lagi ya, bikin pompa sampai pompa hidroliknya, bikin ekskavator kayak seperti itu yang pernah saya upload di Facebook juga kemarin. Ya. Ini semua rata-rata dengan menggunakan digital. Kemudian berikutnya ini ada saya buat metode ASIC. Metode ASIC ini sebenarnya kelanjutan dari si Oke sih sebenarnya. Tapi di sini kita ada penambahan penggunaan animasi pembelajaran yang lebih banyak. Jadi keunggulan animasi itu kan memvisualkan konsep ya. Jadi konsep-konsep abstrak itu kita visualkan. Ya. Oke. Nah, ini analisisnya, latar belakangnya ini kita skip saja. Ini desainnya ya. Ini desainnya metode ASIC. Ini pengembangan dari si Oke tadi ya. Jadi animasi, simulasi, investigasi, dan kreasi. Jadi animasinya pakai ICT, simulasinya ICT, investigasinya itu menggunakan non-ICT. Nah, kreasinya saya pakai model pembelajaran inquiry ya. Mirip sih sebenarnya dengan yang tadi. Ya. Nah, ini diintegrasikan ke problem based learning. Pendekatannya inquiry ya. Jangan biar nanti teman-teman tidak bingung ini pakai 2 model. Enggak, ini 1 model. Tapi pendekatannya inquiry. Ya, karena inquiry itu sepengetahuan saya bisa jadi approach, bisa jadi model ya. Oke, ya ini kira-kira pengembangannya seperti ini. Kita bikin multimedia pembelajaran interaktif. Nah, ini jadinya Nah, ini jadinya seperti ini. Oh ya teman-teman, mungkin ada yang tanya ini medianya dibikin pakai apa? Ini dibikin pakai Adobe Flash atau Adobe Animate ya. Nah, mungkin nanti kalau ada yang berminat nanti kita bikin. Cuma pelatihannya ini agak ribet ya, agak rumit ya. Ini mungkin tingkat-tingkat menengah lah. Teman-teman nanti kalau sudah bisa bikin pakai Smart App Creator, mungkin juga bisa belajar pakai ini. Kalau ini kita menggambar langsung di dalam bikin kartun dan sebagainya ya. Ini ada codingnya, ini ada bahasa programnya. Kemudian untuk investigasi dan kreasinya ya saya bikin alat peraga yang sederhana seperti ini. Jadi ada peraga energi kinetik. Jadi untuk membuktikan bagaimana hubungan kecepatan terhadap perubahan energi potensial, bagaimana hubungan ketinggian terhadap besarnya energi, dan ada renewable energi terbarukan ya. Jadi kita ada peragaannya seperti itu. Nah, ini ya saya mulai dengan pretest. Nah, ini dia. Jadi saya terjemahkan seperti ini. Kalian kalau di lomba ini harus jelas ya. Fase animasi itu langkah animasi itu ada di sintaks 1-2 PBL, simulasi di sintaks 2-3 sama dengan investigasi. Di fase 4-5 itu di tahapan kreasi ya.
Nah, ini fase animasinya, jadi ada banyak animasi yang saya buat, dibikin animasi pakai Flash ya, Adobe Flash. Sekarang ini sebenarnya bagus dikembangkan, bikin animasi, kemudian dibuat dalam bentuk video pembelajaran ya. Nah, ini juga bisa, tergantung kreatifnya kita lah. Kemudian ada di simulasi, nah ini pakai virtual lab, ya. Bikin laboratorium virtual. Mungkin teman-teman yang banyak ya, mungkin kayak di Minecraft juga bisa, pakai Pet Colorado juga bisa, ada banyak pilihan sebenarnya. Ini ada di investigasi, nah ini dia. Jadi ketiga lab tersebut kita bikinkan jauh ya, baik yang virtual lab animasi maupun yang non ICT ini, itu kita bikinkan LKS-nya, apa yang mereka harus lakukan, langkah-langkahnya seperti apa. Sehingga nanti bisa mereka menarik kesimpulan, oh ternyata kalau masanya saya perbesar, maka energinya semakin apa. Kalau kecepatannya saya tambah, energinya semakin apa. Karena di sains itu jauh lebih penting daripada urusan matematik. Jadi mereka paham konsep sainsnya, ya, mereka paham konsep sainsnya. Kemudian di level kreasi ini mereka bikin project science. Ada banyak project science yang mereka bikin. Ini projectnya 2 minggu, ya, alhamdulillah selesai semua. Ini datanya, ini kita skip saja. Apalagi ya? Ini yang Nobel kemarin ya. Ini saya agak cepat-cepat. Ini saya bikin rangkaian listrik berbasis kertas ya. Ini latar belakangnya cuma ini saja sih, 2 nih. Jadi sepengalaman saya, alat ukur yang dipakai anak-anak itu tidak memenuhi standar pengukuran ya. Jadi kalau ukur baterai yang 3 volt, baterainya 3 volt. Kalau kita pakai kitnya itu tidak sampai 3 volt. Biasa 2,9, 2,8. Nah, ini menyalahi teori, sehingga saya butuh virtual lab untuk mengukur. Dan kemudian ini ada mungkin pengalaman mungkin guru-guru IPA ya. Anak-anak itu kalau praktek listrik, itu guru-gurunya suka kejam sendiri, Pak. Dimarahi itu murid-murid. Wah, ditahan, wah, hati-hati ya, nanti rusak, gitu. Seperti. Akhirnya anak-anak itu, jadi tidak percaya diri, ragu-ragu kerja, temannya disuruh, kamu aja yang melakukan ini, karena takut alatnya rusak. Apalagi kalau gurunya udah ancam-ancam, itu alatnya mahal. Dan saya merasa ini adalah sebuah masalah. Ya, ini masalah bagi saya. Ini harus dicarikan solusinya. Kemudian saya mendesain, nah ini saya pakai structure inquiry, langsung pakai modelnya, ini ada fase-fasenya. Nah ini di fase 3 pakai virtual lab, di fase 4 saya menyebutnya paper-based electrical circuit. Tidak pakai tidak pakai akronim, jadi Indonesia di-Englishkan. Padahal sebenarnya ini artinya kan rangkaian listrik berbasis kertas gitu kan. Kalau dikasih Inggrisnya kan bagus, ya kan untuk lomba gitu, biar menarik juri gitu. Paper-based electrical circuit. Oke. Ini rancangannya, jadi saya bikin media. Lagi-lagi masih pakai Adobe Flash. Saya bikin animasi, bikin virtual lab juga. Oke, ini saya skip. Nah ini ada tampilannya ya. Oke. Ini ada 3 menu, ada membuat rangkaian listrik. Nah, ini membuat rangkaian listrik ini. Jadi anak-anak sebelum melakukan percobaan yang realnya, mereka belajar dulu tuh bikin rangkaian sederhana, ya. Ada yang disusun-susun, ada baterai dan sebagainya. Nah, jadi harus saya tarik. Kemudian selanjutnya ini ada menggunakan alat ukur juga, ya, menggunakan voltmeter, ampermeter. Kemudian ada ini menghitung besaran pada rangkaian listrik, ya. Jadi kalau rangkaian seri paralel misalnya, kalau diukur resistornya ditambahin seperti apa. Ya, ini pakai Adobe Flash buatnya ya, kalau ada teman-teman tanya nanti. Sekarang namanya Adobe Animate ya. Nah untuk yang non ICT-nya, nah ini saya kayak ada kabel. Nah saya pikirkan tuh apa nih kira-kira penggantinya. Kabel ini saya ganti dengan slot tip. Nah ini stiker konduktif namanya. Jadi ini slot tip tapi mengantarkan arus listrik. Jadi ada kandungan ininya, konduktornya ya. Nah sebenarnya ada yang lebih canggih dari ini, ada Volven. Volven itu kita gambar, itu langsung dihubungkan baterai sama lampu, itu langsung menyala itu di atas kertas. Cuma mahal sekali ya. Saya cek, itu pun belum ada di Indonesia waktu 4 tahun yang lalu tuh. Saya cek adanya di Alibaba. Pesan sebulan sampai, saya cek harganya 1 Volven hampir 800.000. Nah saya butuh 4 kelompok, wah
udah mahal ini, takor gitu ini ya, cari yang lain. Saya cari-cari browsing-browsing, dapat ini ada, ternyata ada slot ini, dapatnya di Tokopedia. 1 meter 5.000 kalau nggak salah. Waktu itu ya 1 meter 5.000. Itu pun bisa dibelah-belah ini. Wah, sudah saya pesan. Kalian jadi. Nah ini lampu ini saya ganti dengan lampu LED. Ini kan murah ini. Kalau di Kendari ini berapa ya kemarin ya harganya? 201 ya. Mungkin di Jawa lebih murah lagi ini ya. Kemudian ini catu daya ini saya ganti dengan yang ini yang koin lithium. Ini bisa dicas lagi ya. Nah ini board circuit ini kadang membingungkan ke anak ya, dia kadang bingung mau menyambungkan yang mana, titik yang mana gitu. Nah, saya ganti pakai kertas biasa. Sehingga nanti jadinya kayak seperti ini. Dari baterai ditempel. Jadi anak nanti ketika bikin rangkaian sama persis dengan gambaran rangkaian. Itu juga salah satu kelebihannya. Gambar rangkaiannya sama persis dengan apa yang mereka buat. Ya ada LED, baterai dan slot tip konduktif. Alhamdulillah inovasi ini juga mengantarkan saya bisa menginjakan Belanda, sama dengan Pak Hendrik juga ya, berangkat ke Belanda dengan lomba Inodel. Ini fase-fasenya, ini hipotesis, ini tadi fase, kemudian berhipotesis, jadi kita beri persoalan, anak-anak hipotesis, ya bikin jawaban dulu, nanti kita baru buktikan jawabannya. Ini materinya sederhana sebenarnya, cuma mau membuktikan hukum Ohm, ya. Nah, kemudian mereka melakukan percobaan, melakukan virtual lab. Nah, kemudian memverifikasi percobaan langsung dengan real. Nih, ya. Kita siapkan kertasnya, jadi mereka lem langsung. Ending projectnya ini keren-keren. Ada yang bikin kartu ucapan ulang tahun, yang kalau dipencet dia menyala kupu-kupunya, macam-macam. Ini macam-macam ya. Anak-anak sebenarnya bikin banyak kemarin ya. Cuma ada yang ngambil, guru lain ada yang ngambil, terus anak-anak nggak mau diminta, mau dibawa pulang katanya. Ya. Nah, ini lomba yang saya berangkat lomba itu bawa media itu enteng sekali. Orang bawa media itu banyak banget, ribet. Saya ini cuma bawa kertas sama bawa CD ya, buat aplikasi saya. Ya. Dan ternyata memang alhamdulillah hasilnya luar biasa ya. Oke, apalagi ya. Nah, ini kebermanfaatannya kita skip aja. Ini hasilnya. Teman-teman nanti bisa mau ini gunakan. Ini augmented ya, ini augmented. Ini augmented 2016 ya, saya perkenalkan. Waktu itu di simposium. Saya lebih membahas ini. Itu jarang yang pakai, sekitar 4 tahun yang lalu. Udah dapat juara 1 di simposium. Nah, jadi saya biasanya, ini mungkin bukan masalah selera sih, tapi lebih ke penggunaan ya. Saya banyak sekarang melihat penggunaan augmented reality itu pakai marker ya. Pakai marker sebenarnya tidak terlalu kalau saya perhatikan ya, tidak terlalu berdampak di pembelajaran. Jadi misalnya ada marker diarahkan kamera di mana ada video, ada gambar animasi 3 dimensi. Sebenarnya untuk apa repot-repot bikin pakai air gitu kan? Mending langsung divideokan ya, daripada pakai air ribet. Nah, sebenarnya yang paling bagus untuk dipraktikkan itu yang markerless, tanpa marker. Ya, misalnya ini dengan mengarahkan kemana, itu kita bisa melihat satelit, kemudian termasuk ini ada aplikasi Smart Measure namanya, ya. Jadi hanya dengan mengarahkan kamera yang baru itu, jadi itu kalau STEM keren sekali. Jadi Anda bisa kita challenge di ruangan tertentu berapa keramik yang mereka butuhkan. Nah, itu nanti bisa di scan lewat HP ya, dibandingkan dengan pengukuran yang real. Kemudian berikutnya ini virtual reality VR ya, tahun 2016 juga, 4 tahun yang lalu saya coba nih VR. Waktu itu ya belum se-booming sekarang, bahkan Samsung Gear VR itu belum masuk. Saya pesan di Tokopedia, awalnya sebenarnya mau dipakai sendiri, ya, saya mau pakai main game, mau pakai. Waktu itu pas habis ngisi pelatihan, saya kakak kebetulan lagi posisi di Jakarta, di Indonesia itu nanti masuk, kalau seingat saya itu di bulan 1 ya, Januari. Waktu itu bulan 11, saya lihat di Tokopedia, ternyata ada yang jual itu barang dari Singapura. Ya harganya memang sedikit lebih mahal, udah saya pesan. Terus saya pakai main game, ternyata di VR ini, di aplikasinya itu banyak aplikasi-aplikasi keren. Sehingga saya coba cari-cari dan saya akhirnya pakai di kelas juga ternyata.
saya pakai waktu itu ini aplikasi Titan of Space. Ya, Titan of Space anak-anak jadi astronot, terbang dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini media yang satu-satunya saya pakai itu anak nggak mau keluar main. Dan saya bingung juga karena smartphone saya cuma satu waktu itu. Ya sudah, saya mirroring ke layar, jadi anak bisa lihat. Nah ini, jadi yang ada yang mirroring, ada yang pakai. Gitu. Saya coba kombinasikan di project based learning dengan membuat anak-anak membuat sistem tata surya dengan menggunakan bahan-bahan sampah ya bekas dengan berdasarkan teori-teori yang mereka dapat. Ya ini VR ini memang kalau saya lihat memang sebuah masa depan pembelajaran. Sekarang teknologinya sudah semakin canggih. Ya. Waktu itu saya perkenalkan potensinya di simposium augmented dan virtual di tahun 2016. Ini alhamdulillah dapat papan juara 1 di simposium 2016. Nah, AR dan VR, nah ini sekarang ini yang lama ya. Sekarang ada ini ya. Ini orang semua udah COVID kalau nggak. Sekarang itu ya, startup Indonesia juga bisa. Nah, kalau kemudian VR, kalau untuk luar negeri, sayangnya ini korban namanya. VR itu cospaces.io ya. Kalau teman-teman nanti mau belajar bikin VR ini di cospaces.io. Kalau kita VR, bukan miliar. Nah itu nanti teman kalau mau belajar itu tanpa coding, tanpa itu nanti bisa belajar di situ untuk buat aplikasi AR dan VR. Ya. Oke, ini ada terakhir ya sebelumnya ini mungkin penting sekali ya ini. Jadi ICT itu hanya alat sebenarnya ya, dia tidak akan bisa gantikan guru lagi. Tapi guru yang tidak mau belajar ICT itu nanti akan digantikan sama guru-guru yang mahir ICT, akan tersingkir dengan sendirinya. Oke, saya pikir itu saja ya. Nanti kita lanjutkan tanya jawab. Saya mohon maaf kalau jaringannya kurang bagus. Padahal saya siap. Lewat dari terima kasih sabaran teman-teman dengarkan saya berbagi, dan selain mungkin kita bisa sharing-sharing pendapat, tukar-tukar pikiran apa yang bisa kita lakukan ya. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan ke Bro Hendrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Erwin Hamid atas pemaparannya. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilahkan dengan cara mengaktifkan mikrofonnya kalau ingin bertanya secara langsung. Tapi kalau malu-malu bisa dituliskan di chat, nanti akan saya bacakan pertanyaannya. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan. Aktifkan mikrofonnya terlebih dahulu Bapak Ibu. Ayo yang kalau teman-teman pada mau bertanya silakan, atau sudah tidak sabar mau pelatihan Smart App Creator. Ini Pak Erwin, ada Budita AP yang bertanya. Augmented reality tadi susah nggak ya? Hahaha. Mau dibuatkan pelatihan lagi? Dijawab dulu aja Mas, susah apa enggak Mas? Susah gampang. Kalau augmented itu ada yang web yang menyediakan langsung ya. Jadi dia maksudnya dia sudah siapkan modelnya, itu tinggal kita buat. Itu gampang, tapi bisa juga kalau kita mau buat sendiri ya, itu dengan menggunakan software lupa siapa sih? Unity ya. Unity sama Vuforia ya, Vuforia. Apa Hendrik sudah pernah kasih Pak Hendrik itu ada contoh yang pernah dibikin sama Bro Hendrik? Ada, pakai Unity ada, pernah. Unity ada. Iya, tapi sabar lah ya, kita selesaiin Smart App dulu ya. Smart App Creator dulu. Nanti insya Allah yang versi ini mungkin nanti kelas
Pak Sigit ini bertanya. Mas Irwin. Pak Hendrik. Pak Sigit. Ini Pak Sigit ini ya? Sigit ini Pak Sigit kan? Yang Jogja? Ya, Pak Sigit, sang profesor duta rumah belajar ini dari Jogja. Ini pertanyaannya untuk pembuatan media pembelajaran nanti apa yang harus siapkan? Pak Sigit siapkan diri sendiri lah, sudah jago kan? Gini, tapi terus terang saya senang lah sebenarnya ada di grup ini. Saya tahu lah, saya nggak mau nyebut satu-satu. Ada teman duta rumah belajar, ada juara inovasi pembelajaran, ada juara Gupres. Dan saya sebenarnya sangat bersyukur sekali bisa menjadi bagian di sini. Teman-teman ini sangat luar biasa ya. Sebenarnya teman-teman ini apa ya, levelnya udah level, tapi mau mengosongkan wadah, siap berbagi di sini, siap ini waktu sudah sangat luar biasa. Jadi sebenarnya waktu mau bahas tadi itu agak sungkan juga sebenarnya karena saya tahu di sini banyak teman-teman juara. Tapi ya karena memang saya narasumbernya jadi saya harus berbicara. Ya, Pak Sigit, ya apa yang harus dia siapkan? Tapi kalau untuk SmartUp ini kita udah siapkan semua Pak. Software-nya ada, asetnya ada. Ini Pak Sigit tadi saya sempat sebut Adobe Flash ya. Pak Sigit ini jago Adobe Flash juga. Pak Sigit, nama webnya ya. Oke, siapa lagi? Ini ada Bu Sisilia. Spek laptop yang dibutuhkan untuk belajar ada batas minimal apa tidak Pak Irwin? Tambah lagi pertanyaan kedua, kalau mau buat PowerPoint keren seperti itu bagaimana caranya? PowerPoint keren tadi? Ya. Mungkin ini ya, kalau PowerPoint kan sebenarnya intinya di aset ya, sama dengan media pembelajaran yang kita akan buat, intinya sebenarnya di aset. Ya, karena pengolahannya sebenarnya animasinya standar semua. Caranya bikin aset. Nanti kan di minggu keempat kita ajarkan tuh ya mengelola aset, sama nanti kita kasih situs-situs tempat cari aset ya. Untuk PowerPoint itu sebenarnya asetnya sebenarnya yang paling penting, asetnya. Tinggal disusun. Dan masalah rasa. Ini kalau rasa ini didapatnya dari pengalaman. Melihat media kayak apa, bagaimana meletakkan huruf, memilih warna besar kecil. Ada namanya teori apa ya? Tipografi ya. Mungkin teman-teman nanti boleh browsing tentang tipografi. Ada apa ya, dua kata yang disusun sedemikian rupa jadi kelihatan bagus ya. Itu nanti berhubungan sama ini sih apa, desain komunikasi visual ya. Tapi poinnya di aset sebenarnya. PowerPoint, media apapun itu poinnya di aset ya. Mungkin itu Bu Eni. Kalau Bu Sisilia spek laptop khusus Smart App Creator ini insya Allah notebook pun bisa. Karena pengalaman kemarin di salah satu kabupaten di provinsi saya itu kita ada peserta 400 dan alhamdulillah itu yang mengirim hasil akhir itu lebih dari 270, itu luar biasa. Produk karya mereka sendiri ya. Nah, jadi tadi sudah dijelaskan sama Bro Hendrik. Jadi minggu pertama, kedua dan ketiga itu kita bekerja by template ya, by aset yang kita sudah siapkan. Harapannya teman-teman ikut saja lah dulu. Kalau sudah ada rancangan-rancangan boleh, misalnya sambil dikerja, sambil mulai mendesain. Nanti pentingnya di minggu keempat baru kita pandu, kita bantu teman-teman. Mungkin teman-teman juga tiba-tiba saya butuh aset yang kayak gini ya. Kalau bisa kita bantu carikan juga insya Allah. Sampai produknya jadi produk sendiri gitu, produk sendiri. Kalau spek laptop, insya Allah semua jenis laptop siap. Mau dia cash, cicil, laptopnya tidak ada masalah, siap semua kayaknya. Oke, itu saja mungkin, Pak Hendrik. Ya, baik Bapak Ibu. Tadi bisa dicatat apa yang disampaikan Pak Irwin. Nanti di minggu keempat saat materi pembuatan media pembelajaran sendiri, jika Bapak Ibu ada yang membutuhkan aset khusus yang belum ada dari yang kami sediakan, Bapak Ibu nanti bisa request. Misalkan sebagai contoh Bapak Ibu ya, misalkan Bapak Ibu ingin mengembangkan media pembelajaran yang berbasis 3D. 3D-nya misalkan ada 3D jantung, tetapi Bapak Ibu susah mencarinya. Sedangkan yang kami sediakan itu tidak ada 3D jantung. Nanti Bapak Ibu bisa request kepada kami, kalau kami bisa mencarikan, nanti akan kami carikan. Kalau tidak ya mau gimana lagi, Bapak Ibu tentunya harus mengganti dengan materi yang lain. Baik, pertanyaan berikutnya dari Pak Nur Julianto. Untuk SMA dan SMP pelajarannya kan per mapel Pak. Bagaimana untuk kami yang ada di SD? Karena sistemnya adalah tema. Kadang kami bingung untuk membuat medianya Pak.
Mungkin Bapak bisa memberikan masukan kepada kami atau contoh-contoh aplikasi yang diterapkan dengan SAC ini. Terima kasih. Silakan. Oke, Pak Nur Judianto ya. Saya pikir pada dasarnya sama saja sih Pak. Jadi sebelum bikin media kan tentunya kita bikin dulu sih naskahnya. Naskah itu ibaratnya apa ya? Rancangan lah. Materi-materi apa yang saya masukkan, baru kita susun di dalamnya. Ya. Dan lagian kan Bro Hendrik kebetulan guru SD bro. Ya, Bro Hendrik guru SD. Nanti mungkin juga akan dibantu nanti dikasih lihat contoh-contohnya seperti apa. Jadi pada dasarnya sebenarnya sama, kontennya kita yang atur, kita yang susun naskahnya seperti apa, kita butuh aset-aset seperti apa, kita mau kombinasikan seperti apa. Jadi di harapan kita kan seperti ini sebenarnya. Jadi media ini membantu kita menjelaskan materi. Jadi tidak harus media itu harus lengkap sekali, tidak perlu sebenarnya. Ya, kalau yang saya pahami itu tidak harus lengkap betul gitu. Karena kan nanti karena kan ada pendampingnya, anak bisa praktek, bisa bermain. Tapi ingat, ruhnya media itu adalah memvisualkan konsep. Ya, memvisualkan konsep, ini yang paling penting, memvisualkan konsep. Kalau kita mau menjelaskan tentang apa misalnya proses terjadinya hujan, nah itu kita visualkan konsepnya, ada animasi, ada hujan yang turun, ada air yang menguap. Nah, itu sebenarnya poinnya, karena di buku nggak bisa, dia cuma gambar-gambar tok yang digaris pakai panah-panah seperti itu. Ya. Mungkin itu ya. Oke, lanjut. Baik, terima kasih Pak. Ini lanjut dari Bu Inayah Adi Oktaviana. Saya ingin bertanya, apakah setiap media pembelajaran digital yang Pak Erwin buat selalu di follow up dengan project based learning? Dan yang kedua, apakah media VR dan AR yang Bapak gunakan dibuat sendiri? Oke, sip, ini bagus. Pertanyaan nomor 1, itu karena tadi saya bahas tentang lomba. Sebenarnya banyak media-media saya yang tidak di follow up ke project. Ya model pembelajaran yang biasa. Tapi karena tadi kita bahas lomba itu cari yang tadi yang saya bilang kan HOTS itu, high order thinking skill, dan di level taksonomi paling tinggi, create gitu. Jadi anak-anak bisa menghasilkan, membuat sesuatu berdasarkan teori yang mereka pelajari. Mungkin sederhananya seperti itu. Sehingga saya follow up selalu ke project untuk level lomba. Nah itu mungkin alasannya yang paling pertama itu untuk level lomba. Tapi apakah semuanya? Oh tidak harus. Bisa di discovery, bisa macam-macam lah. Kalau project sama problem memang endingnya kan ada produk ya. Anda harus sih sebenarnya ya. Kemudian apakah media VR dan AR yang Bapak gunakan? Oh, kalau yang saya tampilkan tadi itu saya tidak bikin ya, karena memang waktu itu kan bukan lomba inovasi, waktu itu simposium. Jadi simposium itu kan memang nggak harus inovasi, ide atau apa begitu. Jadi waktu itu tulisan saya, kalau saya tidak salah judulnya itu potensi penggunaan AR dan VR untuk meningkatkan hasil belajar IPA. Itu aja judulnya. Nah, jadi saya lihat ada media VR, media AR. Nah, sekarang alhamdulillah sudah banyak platform yang menyediakan kita untuk bisa membuat media VR dan AR dengan yang cara gampang. Ini mungkin sekaligus karena saya baca pertanyaannya Bu Neni ya. Nah, ini ya, langsung dijawab juga. Ya, betul. Captivate itu bagus. Kalau website tadi ya, cospaces.io. Dan ini coba nanti teman-teman cari di punyanya ini Sinta VR Milea Lab. Sebenarnya CEO-nya itu kan Bang Andi Rizky ya. Itu teman-teman IG Jakarta udah keliling itu training VR. Sama saya kemarin itu waktu habis menjuri membatik di Jakarta, itu saya langsung diajak bertemu dan mereka itu sebenarnya ingin kolaborasi dengan kami gitu untuk bikin pelatihan, tapi sepertinya pelatihannya harus offline gitu kan. Nah, itu mungkin nanti cari Milea Lab dengan atau Sinta VR itu startup Indonesia. Itu bagus, itu mudah. Asetnya sudah siap, itu bisa dibuat. Tapi kalau mau belajar itu cospaces.io ya. Saya coba ketik ya. cospaces.io. Nah, ini dua dia langsung AR, langsung VR. Ya, Cospaces itu bisa bikin AR, bisa VR. Nanti teman-teman boleh deh belajar sendiri, tutorialnya ada di webnya langsung. Cuman kalau saya lihat cospaces.io itu gimana ya menjelaskannya ya. Kalau di dunia TIK kan rata-rata ini asetnya 3 dimensi semua kan, AR dan VR itu. Di cospaces.io itu 3D-nya itu masih ini ya, dia pakai high poly yang halus sekali, sehingga kadang kalau HP-nya tidak terlalu bagus, speknya itu agak lambat. Nah, bedanya yang startup Indonesia yang Milea Sinta VR itu
itu dia 3D-nya itu low poly istilahnya. Dia tidak terlalu halus. Jadi memang sengaja dibuat seperti itu. Jadi HP-HP yang tidak terlalu tinggi speknya itu bisa running dengan bagus. Ya, mungkin itu saja. Ada lagi? Baik Pak Erwin, ini ada dari Pak Tijan. Dalam perlombaan aplikasi mobile selalu ada persyaratan orisinalitas. Apakah orisinalitas di sini juga termasuk aset, tombol, dan backsound? Oke. Kalau yang artinya begini, kalau ada dua, jadi sebenarnya orisinalitas di sini ya memang harus dibuat sendiri. Tapi kalau seumpamanya kita menggunakan aset yang apa ya, maksudnya kita ambil dari internet, itu tidak jadi masalah. Yang penting nanti kita buat satu SIN, itu SIN daftar pustaka namanya, atau SIN referensi, ya. Jadi misalnya kita ambil dari freepik.com, kita ambil dari apa begitu, itu ditampilkan. Karena kemarin yang juara membatik dan juara, kalau mobile cager saya lupa ya, juara membatik itu juga menggunakan aset dari luar, tapi ditaruh di daftar pustakanya. Tapi misalnya begini, ada dua media nih, sama-sama bagus, tapi yang satu full originalitas, maka dia yang juara, ya. Jadi maksudnya yang kita lihat, yang pertama dilihat itu bagaimana medianya betul-betul bisa memudahkan anak belajar. Nah, itu yang paling pertama. Yang kedua, baru kita lihat asetnya. Nah, kalau asetnya dia tidak cantumkan daftar pusaka, itu pasti mengurangi penilaian. Referensinya dia tidak, oh iya, ini makanya saya mau bilang juga ya, salah satu peserta kita itu ada juara membatik di sini tahun lalu. Makanya saya kaget dia juga masuk di sini. Dia jadi peserta. Nah, oke, saya tidak akan sebut namanya. Saya akan bahas medianya. Tidak apa-apa, saya tidak sebut namanya. Dia juga menggunakan aset. Ya, dia juga menggunakan aset. Dia tidak bikin, tapi karena medianya bagus, asetnya diambil dari luar, tapi didapatkan referensi dia masuk. Saya tadi juara 2 atau juara 3 kemarin ya. Itu di lomba membatik nasional. Jadi ini tidak ada masalah, tapi kalau Bapak punya kemampuan, karena masalahnya begini, membuat aset itu kan harus punya kemampuan menggambar juga ya. Nah, kita ini kan rata-rata tidak punya basic desain grafis yang bagus, maka memanfaatkan aset juga tidak jadi masalah. Yang penting dicantumkan referensinya. Itu mungkin yang paling penting. Ya, itu mungkin. Ya, terima kasih. Pak Zia ini mau bertanya, Pak Muhammad Zia mau bertanya lewat mikrofon. Dipersilakan mengaktifkan mikrofonnya Pak Zia. Boleh, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa kabar, Bu? Ya, alhamdulillah. Gimana, Deng? Nanti mudah-mudahan bisa ketemu nanti di dunia nyata. Amin. Berdoa mikir supaya reda corona, bisa silaturahmi. Iya, sip. Iya. Yang pertama satu, kan asetnya itu pertama asetnya itu saya kombinasi. Halo, Pak Zia, jaringannya terputus Pak Zia. Bisa diulangi Pak Zia? Kalau kan dibagikan aset dengan aplikasi. ya. Nah, bisa enggak saya kombinasi yang saya buat sendiri asetnya dengan yang dibagikan. Itu yang pertama pertanyaan. Ya. Yang kedua, kalau mengenai lomba, apakah memang aset itu harus pure murni atau maksudnya yang betul-betul tinggi high score nilainya, atau yang kita ambil atau kita duplikasi gitu? Kasih. Oke. Ada lagi? Oh iya, VR. Kalau VR saya belum pernah coba, tapi kalau AR sering buat. Ya. Itu aja, Pak. Mantap. Oke, saya jawab ya. Ya. Yang pertama, apakah boleh menggunakan aset sendiri? Sangat boleh. Justru itu yang kita anjurkan ya. Tapi kalau teman-teman belum bisa buat sendiri, ya nggak apa-apa, kita siapkan aset premium. Dan aset premium ini sebenarnya masih bisa dimodifikasi ya. Nah, ini mungkin nanti ini mungkin akan kita bahas. Nggak apa-apa deh, kita bahas di awal sebenarnya masalah aset. Lanjut tadi pertanyaan kedua,
Kalau di lomba, high score yang paling apa? Sebenarnya kalau di lomba itu yang paling dilihat bagaimana medianya itu bisa membelajarkan anak. Jadi ada konsep materi yang rumit, dengan media ini tervisualkan dengan bagus, membuat anak dengan paham. Baru kita turun ke aset. Ini pengalaman saya menjuri ya. Kita turun ke aset, baru kita cek. Kalau dia menggunakan aset misalnya dari luar ya, misalnya dari luar dia taruhlah saya sebut 90% asetnya dari luar. Tidak jadi masalah, yang penting ditampilkan referensinya. Nanti kami kan biasanya kalau di juri itu kan ada 3, ada juri desain programming, ada juri apa lupa lagi namanya, ada juri konten medianya. Pokoknya ada 3 tuh, ada 3 kategori juri itu, nanti ada proporsi persennya poinnya. Nah kebetulan di mobile edukasi sama membatik kemarin agak beda proporsinya ya, mungkin tergantung panitianya. Dan tidak jadi masalah sebenarnya, yang penting ditampilkan. Tapi kalau bisa buat aset sendiri, wah itu sudah luar biasa itu ya. Digambar sendiri, dibuat ini sendiri. Nah sayangnya di Smart Up Creator ini dia kan jenisnya authoring ya, multimedia authoring tool. Jadi penyusun multimedia. Jadi media-medianya itu dibuat di luar. Di PowerPoint bisa kok dibikin sebenarnya ya. Di PowerPoint bisa untuk bikin teks-teks, di PowerPoint juga bisa. Biasanya orang pakai Illustrator sama ini Corel Draw ya. Nah, saya lanjut ke aset. Ini jadi aset yang kami siapkan ini aset premium itu yang berbasis Illustrator. Jadi saya dengan Bro Hendrik ini sudah seminggu ini mencari software-software yang ringan, ternyata tidak ada yang bagus. Memang yang terbaik adalah Illustrator. Jadi teman-teman semua, tapi nanti kita akan uploadkan softwarenya. Softwarenya agak berat sedikit sih ya. Tapi karena kemarin itu saya kan sempat kasih pelatihan Adobe CS6, itu pakai notebook masih bisa kok jalan. Karena kita tidak akan mengolah bagaimana juga ya. Kita nanti itu jadi gimana caranya diekspor jadi PNG, gimana kita pecah-pecah aset ini, misalnya kita butuh buttonnya, tombolnya saya kita ambil tombolnya, kita butuh frame-nya saya kita ambil frame-nya. Kemudian ada namanya text style, nanti teksnya tinggal diketik, jadi nanti modelnya canggih tuh kayak yang kita bikin tuh yang kita preview, itu tinggal diekspor jadi PNG. Nanti mungkin kita akan pakai Adobe Illustrator ya. Tapi penggunaannya bukan penggunaan yang bagaimana, mungkin tinggal copy, ekspor PNG. Copy ya kayak begitu saja sih. Nanti kita akan ada video tutorialnya juga ya. Mungkin sekedar gambaran di awal, kemungkinan besar kita akan pakai Adobe Illustrator. Oke, itu saja paling, Bro. Boleh tanya satu lagi? Tergantung Pak Hendrik gimana? Dipersilakan Pak, nanti kalau enggak boleh malah marah nanti. Silakan Pak Zia. Ya, nah kan kita masih di grup chat WA juga lah. Ini bukan terakhir kok. Masih sebulan sama-sama. Ya, lanjut Pak. Mau tanya, itu kan dia trial 30. Berarti otomatis 30 hari dia sudah habis. Katanya kan nanti diajari itu di awal nanti materi keberapa gitu. Karena saya lihat di kelas grup di nomor berapa di situ? Saya sudah ada yang error kah? Belum sih, belum coba-coba di kotak-atik. Ya kalau belum ada yang error, nanti mungkin minggu ketiga atau minggu keempat kita ajarkan mempanjangkan trailnya. Gampang kok sebenarnya ya, gampang sekali. Baik Pak Irwin, saya mau motong sedikit Pak Irwin. Ya silakan. Ini karena sebagian besar peserta, ya bukan sebagian besar lah, ada peserta mungkin kalau dihitung ada 10 lah. Sudah ada mungkin 10 peserta yang saat ini kondisinya sudah tidak bisa dipakai kembali karena sebelumnya itu ada yang pernah pakai atau yang sebelumnya itu ada yang pernah mengikuti kegiatan SAC yang lain. Nah ini saya mohon untuk di Vicon pertama ini sekalian saja Pak Irwin untuk dijawab, ini banyak pertanyaan tentang bagaimana cara untuk mengaktifkan kembali Pak Irwin. Monggo. Ini yang pakai software atau manual? Dipersilakan. Ya enaknya apalah, dikasih 2 opsi atau gimana? Kalau yang pakai software kan berarti harus dibikinkan tutorialnya ya. Takutnya kalau saya jelaskan kalau yang saat ini disampaikan yang anu aja Pak, yang manual aja ya. Software pakai tutorial. Ya, nanti yang pakai software ya. Oke, caranya gampang sebenarnya. Tinggal memundurkan tanggal laptop. Caranya gampang. Misalnya ya, sekarang tanggal berapa ya? Tanggal 29 ya? 29 Maret. Taruhlah misalnya teman-teman
menginstalnya itu di tanggal 1 Maret ya. 1 Maret. Nah, nanti begitu tanggal 31 itu kan dia error ya. Nah, itu kembalikan tanggal laptop yang di pojok kanan itu diganti. Tanggalnya harus diantara tanggal 1 dan tanggal 30 Maret. Terserah mau tanggal berapa, 8, 9, 10. Pokoknya diantara 30 hari itu. Kembalikan tanggalnya dan matikan internetnya. Matikan internetnya. Kalau dimatikan internetnya tidak. Nah, misalnya dia error kan. Nah, langkah pertama, ganti tanggal, matikan internet, buka kembali. Ya, saya ulang ya. Ganti tanggal di waktu installnya. Ya, ganti tanggal, matikan internet, buka kembali, registrasi ulang kembali free trial. Sudah, jalan. File tidak hilang, file tetap tersimpan. Gitu aja. Mungkin begitu. Nah, ada langkah kedua, biar nanti tidak setengah mati ganti-ganti tanggal, itu kita pakai software tambahan. Nanti saya bikinkan videonya, namanya pakai ini ya. Kita pakai Cracklog aja ya. Sebenarnya ada banyak. Itu namanya Cracklog Manager ya. Nanti boleh teman, softwarenya ringan kok ini. Cracklog nanti saya bikinkan ya, kapan? Besok insya Allah. Jadi saya bikinkan tutorialnya. Itu pakai Cracklog Manager. Nah, itu nggak perlu mundur-mundurin tanggal. Jadi di sistem Cracklog ini, Adobe Smart App-nya sudah di-set kalau dia terbaca tanggal 1 Maret. Walaupun dia sekarang 29 Maret. Ya, itu aja. Tapi syaratnya sama, harus dimatikan internetnya. Begitu sudah terbuka aplikasinya, baru boleh dijalankan internetnya. Gitu. Begitu mungkin, Bro Hendrik. Mudah-mudahan didengar sama teman-teman tadi. Baik, terima kasih Mas Evin. Nanti akan kami perjelas juga melalui grup WhatsApp ini, karena sudah ada beberapa yang... sudah ada ya. Oke. Ya. Insya Allah besok lah saya bikinkan tutorial yang pakai Cracklog ini. Ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Jaka, Mas Erwin. Pak Jaka. Bagaimana tips dan trik pencarian untuk menyusun kajian teori atau kajian pustaka yang baik ICT maupun non ICT dalam sebuah laporan inovasi? Monggo. Kalau saya menyusun kajian teori, kalau di lomba itu kajian teori sebenarnya nggak terlalu diperhatikan sih Pak. Ini Pak Jaka yang ini ya kalau nggak salah ya, Nobel apa simposium ya? Kayaknya saya pernah sama beliau deh. Kayaknya yang Nobel, Pak Jaka Nobel ini. Ya Pak Jaka sebenarnya sudah pengalaman juga ya. Tapi kalau pengalaman saya Pak, kajian pustaka sama nilai teori itu sebenarnya poinnya kecil sekali, tidak terlalu diperhatikan ya. Ya judul udah pada hatam. Tapi poinnya begini. Misalnya nih, saya bikin judul seperti ini. Metode simulasi observasi si oke tadi ya. Metode pembelajaran si oke untuk meningkatkan si belajar. Maka kajian pustakaan saya itu metode pembelajaran, simulasi itu apa, observasi itu apa, kreasi itu apa, media pembelajaran itu apa, hasil belajar itu apa, itu aja yang berhubungan sama judul. Nanti saya kasih lihat deh. Nanti sebentar saya kirim ke ente ya, Hendrik ya, contoh-contoh karya tulis ya, biar teman-teman juga bisa baca. Ya. Nanti di-upload di Google Classroom juga boleh. Ya mungkin itu sih, kalau saya kajian pustaka enggak terlalu ini. Saya tuh fokus di desain medianya sebenarnya, sama proses penerapan. Jadi penjelasan sintaks by sintaks di model itu siswa bikin apa aja di situ, dan apa kelebihan-kelebihannya. Mungkin itu. Ya, mungkin itu Bro. Baik, dari Bu Inayah ini, jika kita menggunakan aset yang kita beli, ini aset yang kita beli, atau aset yang beli premium, apakah juga harus ditampilkan di daftar pustaka? Ini bingung nih saya. Harus sih sebenarnya, walaupun ketentuannya si pembuat aset itu, misalnya saya punya aset nih ya, Bu Naya beli. Maka kalau Bu Naya sudah beli, Bu Naya tidak wajib menyantumkan nama saya. Tapi kalau di lomba itu tetap ditanyakan. Sebaiknya ditampilkan saja sih, tidak masalah. Ya, karena memang kalau kita beli aset premium itu, kita tidak punya kewajiban untuk melampirkan pembuatnya, karena kita sudah beli kan. Nah, kecuali kalau yang nggak boleh kalau kita jual ulang gitu kan. Tapi sebaiknya ditampilkan sih, kalau saya ditampilkan, tidak ada masalah. Kalau di lomba biasanya kita tanyakan.
Baik, Mungkin ini itu. pertanyaan dari Oh. Pak Didik dari Sumeneb ini. Itu ada di atas tuh Pak Maulidin. Pak Maulidin mana? Oh, Di ini atas. masih ada Pak Didik. Pak Oh, Pak Didik Didik minta dulu ya? contohin cara bikin aset menggunakan PowerPoint. Ini boleh dijawab, boleh tidak, Pak? Karena ini materinya kan nanti ada di minggu keempat. Oh iya, sebenarnya sama saja lah nanti pada saat kita. Pak Didik ini enggak sabaran. Nanti kita ngopi-ngopi, Pak. Insya Allah ya, Pak ya. Kita ngopi-ngopi. Mudah-mudahan corona segera reda ini. Kita ke mana, kayak Jawa Timur, Jawa Tengah ya. Ya sama sih, pada dasarnya sama. Dengan penggunaan Smart App Creator. Jadi asetnya itu nanti kita tinggal insert ke PowerPoint-nya. Sama saja. Di Smart App. Jadi kalau kita sudah belajar kelola aset di Smart App, ya sama juga nanti di PowerPoint. Seperti itu. Mungkin itu sama nanti diajarkan. Ini dari Oke, Pak lanjut. Maulidin. Ya. Dari Pak Maulidin, kalau konten aplikasi itu mesti harus diambil dari buku terbitan Kemendikbud, tidak bisa diambil dari artikel web. Enggak sih, enggak harus Pak. Justru begini, media itu selain fungsinya sebagai scaffolding, dia itu sebagai suplemen sebenarnya. Mungkin teman-teman pernah dengar istilah suplemen belajar ya. Jadi menambah hasanah buku. Jadi di buku tuh, kalau kita yang dari buku kita pindahkan ya untuk apa, kan sudah ada di buku. Jadi kita tambahkan materi-materinya, kita tambahkan visualisasi yang baru yang berhubungan dengan materi itu. Malah justru lebih bagus kalau dia tidak ada materinya di terbitan Kemdikbud. Tapi jangan sampai juga melenceng materinya gitu kan. Minimal materinya masih selaras gitu. Jadi ada tambahan. Justru kalau saya sebaiknya cari dari lain ya. Ya mungkin itu. Baik, terima kasih Mas Erwin. Ini ada Duta Rumah Belajar Terbaik 2019, minta diangkat jadi murid, Mas. Siapa? Pak Jarnawi. Oh, walah, ya Allah. Ini duta terbaik mau jadi murid, gimana caranya ini? Lah. Baik, ini ada pertanyaan dari Pak Ahmad Fajar Sidik. Itu masih ada watermarknya ya Pak? Ini dari Pak Ahmad Fajar Sidik, ini juga tanya lewat WA ini. Monggo Mas Erwin. Masih ada Pak. Tapi begini, nggak tahu nanti Bu Hendrik yang jawab ya. Kan sebenarnya begini, di pelatihan kita yang ini, rancangan awalnya, itu sebenarnya jujur saja ya, ini materinya tidak sebanyak ini. Ya, ini kita cita-cita aja ya. Ini materinya tidak sebanyak ini. Cuma karena bentuknya kita, karena rencananya offline, udahlah kita postkan teman-teman, kita banyakkan materinya. Sampai kemarin kita cerita, oh gila, ini 100.000 materinya kayak gini, banyak banget ini. Lampu murah. Ini gila murah banget ini. Sampai ada yang bilang, terus itu, nah kemarin tuh saya, ya kebetulan dulu sempat belajar cracking Android ya. Ternyata watermark itu bisa dihapus sebenarnya. Saya sudah coba dan caranya gampang. Jadi sempat saya upload malah di Facebook saya kan. Nah masalahnya, materi itu sebenarnya tidak ada di pelatihan ini. Nah nanti Hendrik deh yang jawab, mau dimasukkan atau tidak. Saya nggak tahu jawab. Tapi kalau watermarknya mau dihapuskan, bisa mau dihapuskan. Ya, baik Bapak Ibu. Ini memang sejak awal di kegiatan kita ini kan tidak ada materi untuk membaca aplikasi ya. Jadi kita hanya menggunakan trik saja agar software Smart App Creator itu tetap bisa kita gunakan meskipun masa trialnya habis. Kemudian untuk masalah watermark, mohon maaf di kegiatan ini tidak ada materi untuk menghilangkan watermark. Nanti kemungkinan Bapak Ibu di kegiatan kita yang lain, entah itu kegiatan workshop lanjutan ataupun kegiatan di member premiumnya Media Edukasi, nanti akan kami ajarkan bagaimana agar output dari aplikasi dari Smart App Creator ini dapat hilang watermarknya. Ini juga pertanyaan sekaligus menjawab dari pertanyaan Pak Muhammad Safari. Kemudian Mas Erwin, ini ada pertanyaan selanjutnya dari Bu Sofia Nur Kartika. Wajibkah membuat buku panduan penggunaan media setiap membuat media jika dilombakan? Monggo. Tidak wajib. Yang wajib
panduan penggunaannya itu ada di dalam aplikasi itu. Yang ada menu help. Kalau kita rasa media kita itu apa ya, istilahnya ada deep link dari menu, ada submenu, ya. Nah, itu mungkin ini perlu ada panduan nih, mari kita perpanduan. Tapi kalau diagram alurnya, flowchartnya standar, enggak wajib juga sih. Kita biasanya kasih panduan di media kita. Jadi di media itu kita tambahkan satu menu namanya menu help untuk pengguna, bantuan untuk pengguna, ya. Nah, itu kalau flowchartnya agak dalam gitu dengan materi yang banyak. Penggunaannya tidak wajib. Panduan penggunaan tidak wajib. Ya. Mungkin itu. Lanjut. Lanjut. Halo. Mohon maaf, mikrofonnya saya matikan. Pertanyaan dari Bu Ria Rory. Ini butuh motivator. Bro Rifa itu. Oh, Bu Rifa. Bro itu. Bu Rifa Rory. Bro. Ini Bro. Bagaimana caranya agar belajar SAC itu tidak jenuh? Silakan ilmu motivatornya dikeluarkan, Mas Irwin. Apa itu? Agar tidak jenuh. Oh, gimana ya? Ya, ada kopi. Gimana ya? Ada target besar lah. Ada target besar. Itu kalau bikin media ada target besar. Saya pengen bikin media nanti kayak gini. Jadi saya mulai belajar dari yang level kecil, yang standar, naikkan lagi, sampai di level besar. Nah, level besar itu kalau bisa nanti untuk lomba. Jadi ada pemicunya ya, untuk semangat gitu. Nah, itu saja sih mungkin agak tidak jenuh. Apalagi ini kita lagi isolasi diri ya. Semakin jenuh gitu ini di rumah terus. Untungnya ada pelatihan ini. Jadi ada kegiatan. Ini Mas Irwin pertanyaannya masih banyak, Mas Irwin bisa dijawab lebih cepat, Mas Irwin. Iya. Dalam setiap lomba apakah software harus full version? Oh, tidak. Jadi jarang ada lomba kita minta peserta itu harus dia peragakan, jarang. Kecuali kita ragu. Biasanya ragu kita itu karena saya sering itu kalau di mobile aja itu kan ini kategori pelajar ya. Kayak kemarin ada anak SD itu bikin AR. Bikin AR-nya pakai Unity dan Vuforia. Ya, memang kita agak ragu karena ini codingnya lumayan ribet kan. Ya. Tapi kita pun tidak suruh harus dia peragakan, tidak. Cuma kita tanya-tanya saja. Karena kita tetap menjaga mental anak kan. Ya. Kalau dia harus full version tidak harus. Oke. Itu aja mungkin. Ya, itu ada pertanyaan Pak Teguh itu Pak Teguh kita skip aja deh, ini master multimedia. Ini member setia nih Pak Teguh ini. Iyalah. Materi AR wow. Pak Teguh ini merendah ini, dia pasti sudah tahu ini. Link lagi ini. Oke deh, nanti insya Allah lah ya, insya Allah kita pakai AR, VR. Itu Cospaces bagus kok itu dipelajari. Cuma dia berbasis online ya. Oke, itu aja sih. Nanti insya Allah Pak Teguh ya. Ya, ada Bu Florencia. Blue Florence. Ini tetap kadaluarsa aplikasinya. Saya sudah mengikuti petunjuk Bapak, memundurkan tanggal pada saat install dan mematikan internet. Pada saat membuka SAC, tanggal juga. Maksudnya tidak bisa. Bu Florence bisa pakai mic nggak? Tidak bisa gimana? Ya. Tidak bisa gimana? Bisa diaktifkan mikrofonnya. Blue Florence bisa ditanyakan langsung kepada Mas Irwin. Maksudnya seperti apa ini? Ya, tidak bisanya gimana? Ya Pak, terima kasih. Ini saya sudah pernah menggunakan SAC dulu pelatihan, kemudian sudah kadaluarsa. Nah kemarin itu saya sudah WA Pak Hendrik ya untuk melaksanakan apa yang petunjuk itu. Jadi saya sudah menginstal dengan mematikan internet, kemudian sudah memundurkan kembali pada saat SAC-nya itu saya buka, tapi tulisannya masih tetap saja trial sudah kadaluarsa seperti itu. Ada minta activate kan?
Sudah aktivasi diklik? registrasi. Aktivasi lagi, Sudah. masukkan email lagi. Udah. Tapi internetnya harus begini. Gimana ya ini? Pak kita TeamViewer ya. Jadi begini. Florence installnya tanggal berapa sih? Itu sebenarnya ada dicek itu di apa? Mana ya nih? Atau sebentar aja kali ya via WA terus kita TeamViewer. Ini sudah dari kemarin-kemarin Pak sudah saya matikan. Ini sudah hari ini aja sudah sekitar 10 kali lebih kayaknya. Saya menginstal, menginstal. Ini aja jangan diinstal, nggak perlu diinstal Bu, nggak perlu diinstal ulang, jangan diinstal ulang. Yang SAC yang itu yang lama itu kan itu yang baru. Yang baru yang Bapak yang kasih baru itu. lagi. Iya, yang Bapak kasih itu saya sudah install lagi. Karena pada saat dia bisa memasukkan aktivasi email, tapi itu SAC tidak bisa diapa-apain, ngeblank. Jadi tidak bisa apa-apain, tidak bisa bisa new, tidak bisa, hanya bisa menutup saja. Kemudian saya buka lagi, minta itu lagi, tetap meminta tulisan tetap kadaluarsa itu sudah habis. Dia sudah kadaluarsa gitu maksudnya. Seperti itu. Koneksi internet juga. Tapi kalau saya TeamViewer berarti posisinya online ya? Iya. Baik, Mas Erwin. Saya bantu menjawab Mas Erwin. Ya. Bu Florencia, ini mungkin ada sebuah langkah yang terlewat Bu Florence. Jadi yang dimundurkan tanggalnya bukan saat instalasi. Saat ini kan sudah ada instalasinya, betul. sudah ada instalasinya, Bu Florence. Bu Florence matikan internet, nanti ya kalau sekarang dimatikan kan nggak bisa ikut Vicon. Matikan internetnya, kemudian mundurkan tanggal di laptopnya, lalu buka kembali aplikasinya. Nah, nanti Bu Florence akan diminta memasukkan email, masukkan saja email lagi, kemudian di free trial lagi. Itu dalam kondisi mati internetnya. Sudah Pak, sudah saya lakukan itu. Itu ini kan Ibu coba lagi belum? Enggak. Ini kan Ibu tulisnya memundurkan tanggal pada saat diinstal, enggak diinstal. Udah diinstal. Udah saya install. Kemudian saya matikan. Sekarang begini. Oke, paham. Nah, Ibu ingat tanggalnya waktu itu diinstal tanggal berapa? Ingat nggak sih? Installnya itu tanggal yang pertama kali itu ya sudah waktu yang aplikasi yang baru ini atau yang lama Pak? Yang lama itu di bulan November tahun kemarin. Ya, pasti mundur di November 2019. Iya, 2019. Ya, matikan internet dulu. Nanti ya, setelah ini baru coba ya. Habis itu komen lagi kalau udah selesai nanti di WA bisa lanjut. Matikan internet. Iya. Mundurkan tanggal di November berapa tuh? 2019. Buka smartnya. Kemudian aktivasi kembali. Oke? Oh, coba gitu, Pak. Tapi ini aplikasinya sudah aplikasi yang baru ya, Pak, yang Bapak kasih. Iya, enggak apa-apa. Enggak masalah. Ya, karena dia baca registry baca sistem. Oh gitu ya. Siap, nanti saya coba lagi Pak. Nanti saya siap ya. Kita lanjut di WA ya. Ya, oke. Iya Pak. Terima kasih ya Pak. Ya. Itu Pak Sigit, berilmu nggak usah tanggung-tanggung. nyinggung nih. nyinggung watermark bagus. Saya dari Bro Hendrik lah, Bro. Dia penyelenggara. Kalau mau marah sama Bro Hendrik ya, Bro Sigit jangan marah. Nantilah, sama Pak Sigit kita selesaikan secara adat, Pak Sigit. Oke, lanjut. Ini ada Profesor Gunawan. Bagaimana cara atau trik dalam menemukan ide cemerlang supaya bisa juara? Ini juga mantan juara juga ini Pak Gunawan. Nah ini iya saya suka bingung jawabnya Pak. Yang bertanya yang juara-juara juga ini Pak. Pak Gunawan ini saya sama-sama di lomba pertama LKG 2014.
pertama sekali ketemu. Saya pertama kali ikut lomba yang tidak pure ICT ya, itu LKG. Pak Gunawan ini malah dapat hadiah dari Intel. Ya kalau saya mau berbagi ide-ide saya itu ya tadi ya, saya tuh brainstorming tuh dari audiovisual, dari apa? Dari YouTube, ya paling banyak di YouTube itu. Dan oh ya ini satu lagi saya lupa tadi sebut, kalau mau mencari berhubungan sama project ya, media-media itu selalu usahakan menggunakan kata kunci bahasa Inggris, ya. Kalau bahasa Indonesia pasti kita nggak nemu tuh, ya. Selalu gunakan kata kunci bahasa Inggris. Misalnya kalau mau sains kayak misalnya mau tentang bikin media peraga gelombang misalnya, ya tulis science project longitudinal wave, transversal wave, kayak begitu, ya. Jadi usahakan gunakan kata kunci bahasa Inggris. Dan saya dulu bahkan pernah dapat ide, itu saking gilanya mencari ide, itu saya pakai bahasa Jepang. Saya pakai bahasa Jepang. Saya tanya, ternyata banyak juga ya bahasa Jepang. Ya karena kalau kita ketik bahasa Inggris, bahasa Jepangnya nggak terlacak, dan ternyata di orang Jepang itu kan kreatifnya luar biasa kan, untuk bikin alat. Ya. Nah, mungkin itu sih sebenarnya salah satu trik buat cari-cari ide. Oke, itu saja Pak Gunawan, sekedar berbagi. Ya, lanjut. Bro, halo. Apakah kondisi saya? Mas Erwin, pertanyaan di dalam chat ini sudah habis. Jadi kita berikan kesempatan kepada, ini ada Pak Faizal. Mohon maaf, ini ada Pak Faizal. Untuk menjelajah di CoSpace, apakah harus registrasi di awal? Silakan. Harus registrasi. Ya, harus registrasi. Ya, terima kasih. Ini dari Pak Ridwan. Adakah perbedaan versi trial dengan versi license selain watermark? Silakan. Halo bro Ridwan. Karena saya belum pernah lihat yang versi full. Yang saya lihat versi full itu yang di ini ya, yang di YouTube-nya si Smart App Creator itu ya, yang saya lihat video-videonya. Sepertinya tidak ada perbedaan sih. Cuman watermark tok bedanya. Kalau yang saya lihat ya. Oh, enggak sih, ada. Kalau yang versi full itu dia ada publish iOS-nya. iPhone. Di yang trial kan enggak ada ya. Untungnya ya iPhone kita enggak pakai karena Indonesia kan pengguna iPhone sedikit. Kita umumnya pengguna Android. Ya, untungnya itu sih. Coba kalau dibalik, wah hancur kita. Iya. Ya, mungkin itu sih. Baik, terima kasih karena Bapak Ibu di chat ini pertanyaannya sudah habis. Kalau Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, kami persilahkan mengaktifkan mikrofonnya. Ini di sini masih tergabung ada 105 peserta. Monggo yang ingin bertanya. Silakan, kalau nggak ada ya kita bisa lanjut, ya pokoknya kita masih bisa lanjut terus lah, insya Allah. Saya pikir sudah ada Pak. Ya, baiklah Bapak Ibu, ini kebetulan masih ada 104 peserta. Saya mohon izin sebentar untuk memberikan panduan bagaimana cara memanfaatkan Google Classroom ini karena masih ada yang bertanya. Mohon izin Mas Erwin ya. Siap. Baik Bapak Ibu. Sebentar. Baik, di Google Classroom ini Bapak Ibu, jika Bapak Ibu sebagai peserta, maka nanti akan menemukan halaman seperti ini Bapak Ibu. Ya, seperti ini ya. Nah, di sini Bapak Ibu ada 3 menu utama. Ini sebenarnya sudah saya sampaikan melalui video, tapi kebetulan peserta masih banyak, sekalian saya sampaikan Bapak Ibu. Di sini ada menu forum, ada menu tugas kelas, ada menu anggota. Kalau
di dalam aplikasi smartphone Bapak Ibu ini bahasanya biasanya berbeda. Ada stream, ada yang tugas apa ya, saya lupa. Kemudian nanti yang anggota. Lah, intinya sama. Yang forum itu ada di sini, yang tengah itu tugas, yang sini adalah anggota. Bapak Ibu untuk mengakses semua materi, Bapak Ibu. Layarnya nggak tampil. Oh, layarnya nggak tampil. Bentar. Iya. Sudah tampil kok. Tapi ya, sekarang saya tampil Bapak Ibu ya. Gimana Bapak Ibu, sudah tampil ya? Belum. Oh, ini baru tampil yang dijelasin. Saya yang kurang bagus. Sudah ya. Ya. Baik Bapak Ibu. Intinya ini Bapak Ibu, kita ada 3 menu, forum, tugas kelas, dan anggota. Nanti kalau Bapak Ibu mengakses menggunakan smartphone, ini bahasanya berbeda Bapak Ibu. Intinya sama. Yang ada di kiri adalah forum, tempat Bapak Ibu menyampaikan unek-unek, itu bisa di sini. Pertanyaan juga bisa di sini, tapi ada kelemahannya kalau Bapak Ibu bertanya melalui forum ini tidak bisa melampirkan gambar. Kemudian semua materi itu sudah kami upload di dalam menu tugas kelas Bapak Ibu. Tugas kelas. Untuk menampilkan semua topik, Bapak bisa mengklik di semua topik seperti ini. Kemudian di sini ada semua materinya. Nah, sebagai catatan Bapak Ibu, setiap materi itu terdapat 1 atau 2 video. Misalkan di sini ada 2 video Bapak Ibu, misalkan di sini ada 2 video, itu sebenarnya videonya sama Bapak Ibu, tidak usah di-download semuanya. Di sini saya menyediakan 2 video itu isinya sama. Yang sebelah kiri ini adalah video yang diupload di Google Drive. Biasanya lebih mudah untuk diunduh Bapak Ibu. Kemudian yang sebelah kanan adalah video yang kami upload di YouTube. Tapi YouTube ini kami kunci sebagai tidak publik, sehingga ketika Bapak Ibu ketik secara manual di YouTube tentu tidak akan menemukan tutorial seperti ini. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu kalau yang kesulitan memainkan di Google Drive, bisa langsung dimainkan di YouTube-nya ini. Kalau untuk mendownload, pakai saja yang Google Drive, itu lebih mudah untuk di-download. Nah, sampai saat ini sudah ada materi yang dapat Bapak Ibu gunakan selama 1 minggu ini. Silakan dibuka-buka, kalau yang mau diunduh boleh, yang mau di screenshot disebarkan boleh, tapi mohon maaf untuk yang file-filenya, yang file-file yang di dalamnya, baik video ataupun aset-aset, Bapak Ibu tidak diperbolehkan untuk menge-share selain anggota di dalam grup ini. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, selama 1 minggu ini Bapak Ibu silakan dicoba-coba, kemudian buat media sesuai dengan video tutorial di sini. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ada permasalahan tentang tutorial yang ada di sini, bisa dicatat, kemudian nanti disampaikan di dalam grup Bapak Ibu. Dicatat dulu, mohon maaf, dicatat dulu. Nanti akan ada sesi di mana Bapak Ibu dapat menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Itu nggih Bapak Ibu. Nah, saya kira itu Bapak Ibu apa yang dapat saya sampaikan sebagai penyelenggara. Saya mewakili Mas Herwin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua yang berkenan hadir mengikuti video conference kita yang pertama. Nanti untuk video conference yang kedua, kita akan menjawab permasalahan yang Bapak Ibu hadapi selama membuat aplikasi Tata Surya. Mohon maaf ya, kita fokuskan selama 1 minggu ini membuat aplikasi atau media pembelajaran Tata Surya. Nanti kita akan berkutat seputar itu di pertemuan yang kedua. Untuk jadwalnya nanti akan kami sampaikan melalui grup WA. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Saya dan Mas Herwin mohon undur diri. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, selamat beristirahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.